aku Saskia akan menemani teman-teman selama 30 menit ke depan dalam program Ceria, Cerdas, Riang, Gembira. Di episode kali ini, aku akan membahas mengenai profesi seorang perawat bersama dengan Mas Kiki. Mas Kiki adalah alumni keperawatan di Universitas MH Tamrin, Jakarta. Jadi, buat teman-teman yang berencana untuk menempuh studi yang sama, tonton terus ya episode kali ini. Setelah talk show, teman-teman jangan kemana-mana ya. Seperti biasa, di segmen terakhir akan ada storytelling yang ceritanya pasti seru banget. Yuk kita mulai! Tanggal 17 Maret diperingati sebagai Hari Perawat Nasional. Makanya di episode kali ini aku akan membahas tentang profesi perawat. Mungkin ada teman-teman di rumah yang mau melanjutkan studi keperawatan, tapi masih bingung nih, apa aja sih tugas perawat dan apa aja yang perlu dipersiapkan sebelum kuliah keperawatan. Nah, kita langsung aja yuk ngobrol sama Mas Kiki Braslin. Mas Kiki, apa kabar? Alhamdulillah untuk saat ini bagus. Oke, terima kasih banyak ya Mas udah Sama-sama. mau datang untuk jadi narasumber kita hari Sama-sama. ini. Oke Mas Kiki, Mas Kiki udah berapa lama nih jadi perawat? Oke, untuk jadi perawat itu aku sebenarnya lulus dari tahun 2012 akhir. Nah, Desember aku udah lulus. Desember, Januari, Februari itu udah mulai kerja. Oh berarti Jadi, udah lama nih ya, dari udah tahun lumayan, 2012. Nah di tahun 2012 itu apa sih alasan Mas Kiki jadi memilih kuliah keperawatan gitu? Jadi gini ya Mbak ya, aku sedikit cerita ya. Iya. Dulu waktu SMA aku pernah sakit nih. Jadi sakit diantar sama ibuku ke tempat, kalau di kampung itu namanya mantri. Oh iya. Nah, jadi setiap kali aku masuk ke ruang mantri, kok baunya tuh kayak bau obat Iya, gitu ya. bau Kayak khas ruang sakit tertantang gitu ya, nih, kayak iya. apa sih ini bau apa sih? Nah, sampai akhirnya aku masih ingat itu dia itu emang perawat senior. Dia namanya, boleh aku sebut nggak sih namanya di sini? Boleh. Boleh ya. Namanya itu adalah perawat itu namanya Pak Uwai. Dia orang Tanjung. Dia kerjanya ada di salah satu desa. Nah, jadi setiap kali sakit aku selalu berobat di situ. Aku bilang, ini mantri apa dokter? Kan dulu belum tahu tuh, kan masih anak nggak tahu. Iya, nggak tahu kan. Itu perawat apa dokter kan gitu kan. Jadi setiap kali aku berobat di situ, disuntik. Nah, dari situ aku kayaknya profesi ini seru deh nih kan. Tertarik ya? Iya, tertarik banget. Aku bilang apa ya itu ya. Sampai akhirnya lulus SMA. Sebenarnya lulus SMA itu aku nggak tahu perawat itu apa, bidan itu apa, dokter itu apa. Aku belum tahu. Aku kira itu sama semua. Semua sama. Sampai akhirnya nggak tahu kenapa nyoba nih daftar kuliah. Itu tuh perawat. Aku nggak tahu itu perawat, dokter, bidan itu belum tahu. Nggak tahu bedanya. Taunya tuh semuanya sama ya di dunia kesehatan. Jadi sampai akhirnya lulus lulus daftar kuliah, itu orang tua belum tahu. Belum sama sekali tahu. Setelah udah masuk pembayaran tuh dari semester 1 baru kasih tahu orang tua. Aku bilang, "Bu, aku lulus kuliah, lulus kuliah di bidang kesehatan," begitu kan. Belum tahu tuh perawat. Belum tahu. Aku taunya tuh taunya tuh di bidang kesehatan. Udah kan lulus, kata ibu di mana kuliahnya? Aku bilang di Jakarta, jauh tuh kan. Sebenarnya sih orang tua tuh nggak ngasih izin sebenarnya. Tapi aku itu emang pengen banget bekerja di dunia kesehatan. Jadi ngerayu sampai pengen nangis dulu. Sampai pengen nangis karena nggak dibolehin sama orang tua. Sampai akhirnya setelah nangis baru dibolehin. Berarti nangisnya buat Iya, kan kayak itu kan kalau dulu kalau pengen apa-apa pengen nangis tuh. Nangis udah dikasih lah, nggak apa-apa katanya, ya udah. Jadi sampai akhirnya bayar semester 1. Itu semester 1 itu dia langsung gimana ya? Dia langsung kuliah, langsung bayar kayak gitu. Jadi ya udah bayar sampai akhirnya pergilah ke Jakarta. Tuh. Terus akhirnya sampai tahun 2012 lulus. 2012 lulus, langsung bekerja. Oke, tadi kan kakak cerita nih dulu belum tahu apa bedanya perawat sama dokter. Belum tahu. Nah, jadi supaya teman-teman di rumah tahu nih, Ya. perbedaannya apa sih? Jadi gini, mungkin aku dari kampung kali ya, jadi aku nggak tahu perbedaan antara dokter, perawat dan bidan. Nah, aku kira itu sama semua. Jadi gini, setelah masuk kuliah, dengar sih perawat dengar, aku kira sama kan, dokter sama perawat sama bidan juga sama.
Sampai akhirnya aku paham, oh iya perawat itu lebih ke sini, dokter ini lebih ke sini, bidan itu lebih ke sini. Berarti aku bilang sebenarnya sih udah pengen berhenti kuliah kemarin. Sebenarnya sih aku pengen itu kemarin di dokter. Karena aku nggak tahu, ya udah mau semester 4 apa 5 kemarin mau pindah kan nggak bisa tuh, mikir umur juga kan. Jadi ya udahlah diterusin aja. Mungkin ini jalannya ya udah. Jadi perawat. Iya, diterusin aja kuliahnya. Gitu. Jadi bedanya tadi ya, jadi gini, kalau dokter itu mereka lebih ke pendiagnosa penyakit. Kalau perawat itu jadi gini, perawat itu bukan pembantu dokter tapi mitra, kayak rekan kerja gitu loh kita. Jadi misalnya nih, dokter dia mendiagnosa, misalnya satu rumah sakit, jadi ada dokter itu misalnya dia menegakkan diagnosa, misal dia suruh pasang infus segala macam. Nah jadi kita yang pasang gitu sih, kayak lebih ke tindakan gitu sih. Nah, kalau di fasilitas kesehatan, perawat itu tugasnya ngapain aja? Oke, untuk tergantung nih fasilitasnya mana dulu, puskesmas apa rumah sakit. Nah kalau seandainya dulu, Mas di mana aja? Kalau aku sekarang di rumah sakit. Nah kalau di rumah sakit itu ya itu tadi aku bilang, kalau seandainya dokter nih mendiagnosa satu penyakit, jadi dia ada kalau si pasien ini perlu tindakan, nah si dokter ini nanti melimpahkan ke kita. Misal contohnya kayak pasang infus, terus pemberian obat, inhalasi. Jadi kan dokter gini, dia mendiagnosa, setelah mendiagnosa mungkin ada tindakan berbagai macam tindakan yang nggak mungkin dia lakukan, jadi dilimpahkan ke kita gitu. Nah terus perawat itu ada jenis-jenisnya nggak sih Mas? Terus dibagi jadi berapa jenis? Sepengetahuan saya kalau perawat itu dia ada sih ya, seperti kayak perawat anestesi, tapi dia ada kuliahnya lagi. Beda-beda kuliahnya juga? Iya, untuk pertama sih sama, nanti dia kayak lebih menjuru gitu loh. Kayak dia ke perawat anak, nah terus ke bedah juga ada. Banyak sih sebenarnya. Kayak kalau perawat anestesi kan dia kerjanya tuh di ruang operasi terus, karena dia kan mengasisteni dokter yang menganestesi gitu. Oke, Mas Kiki sekarang kerjanya di mana nih? Kalau sekarang aku kerja di Usman Dundung Covid Center. Oke. Nah selama Mas bekerja di sana, ada nggak nih cerita seru kerja jadi perawat gitu? Sebenarnya kalau cerita seru semua seru semua. Tapi untuk gimana ya? Jadi gini, untuk cerita serunya gini loh. Kami di situ diharuskan menggunakan hazmat kan ya, kan kami bersinggungan langsung dengan pasien COVID. Nah, cerita serunya gini. Kita kan nggak boleh nih megang kalau sudah pakai hazmat tuh nggak boleh pakai apa segala macam kan. Pengen pipis susah. Nah, jadi di sini saya gimana ya? Kan pengen pipis nih. Iya. Kan nggak mungkin dong kita buka semua semua APD. Kan sayang kan APD. Jadi kalau pengen pipis itu kita tuh pakai ini loh. Pakai apa sih yang buat orang tua itu? Pampers. Nah, jadi kita masih asatinya untuk pipis itu pakai Pampers. Nah, jadi kan nggak boleh nih pakai apa segala macam. Jadi kalau ribet gitu ya. Iya, jadi udah pakai Pampers aja kalau pengen pipis gitu. Banyak sih lagi yang lain, Mbak. Oke. Teman-teman, seru banget nih kan perbincangan kita sama Mas Kiki. Tapi tunggu dulu ya, kita akan melanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ceria, Cerdas, Riang, Gembira. Hai teman-teman, kembali lagi nih di program Ceria. Kita langsung lanjutin aja ya. Nah, Mas Kiki, suka dukanya kerja jadi perawat itu apa ya? Kalau suka dan duka, kayaknya lebih sukanya deh semua. Lebih banyak sukanya. Iya, ya? kalau nggak sukanya tuh nggak mungkin dong kita pilih profesi perawat. Kalau selama ini sih ya suka-suka aja sih kalau kerja di situ. Kayak gimana sih ya, kayak kita menjiwai satu profesi yang emang benar-benar kita suka gitu loh. Kalau emang kita udah suka, jadinya suka aja terus. Iya, jadi semua tuh kayak berjalan aja enak kayak gitu. Karena emang sesuai sama passion kita sendiri. Di bidang kesehatan. Waktu kuliah itu apa aja Mas yang dipelajarin saat kuliah perawat? Kalau waktu pendidikan ya, dulu waktu pendidikan itu semua diajarin, mulai dari KDM. Kalau KDM itu kebutuhan dasar manusia 1. Dia yang kita diajarkan itu
pokoknya tentang kesehatan, misal kayak KDM, KNB, terus bedah segala macam semua diajarin, dari tensi, dari yang dasar dulu sampai yang agak berat kita diajarin semua gitu. Seru nggak sih? Seru banget Mbak, seru banget. Pokoknya gini, yang sampai hari ini yang aku masih ingat tuh gini loh. Kita ada satu praktek. Nah, praktek itu praktek menyuntik dulu. Saya ingat banget itu prakteknya tuh langsung ke teman-teman gitu loh. Misalnya aku sama kamu misalnya. Iya. Nah, nanti kamu yang nyuntik aku. Nah, setelah itu gantian. Iya, gantian. Sebenarnya sih takut sama jarum suntik, tapi ya nggak mau ya udah harus dilakuin dulu. Itu ingat banget aku tuh. Sebenarnya tuh nggak terlalu suka untuk suntik, tapi kalau nyuntik iya aku suka. Berarti seru ya, seru banyak banget. praktek-prakteknya tuh kalau kuliah keperawatan. Iya, banyak Nah, banget. kalau ada teman-teman di rumah yang mau kuliah perawat, kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama itu pasti uang dong ya. Pasti uang dong. Nah, setelah itu mungkin niat kali ya. Kalau emang di dunia atau fashionnya di kesehatan itu pasti maksud tuh jalan itu pasti enak banget. Lancar. Iya, lancar. Pokoknya semua yang dilakukan di kampus kalau emang sesuai dengan hati kita. Nggak berasa ada beban. Nggak ada sih, kayaknya tuh ya udah enak aja. Pasti deh. Seru. Oke, kalau udah lulus dari kuliah keperawatan itu biasanya bisa ngelamar kerja kemana aja sih Mas? Kalau untuk sesudah lulus ya, banyak sih Mbak kalau di bidang kesehatan ya. Dia bisa di klinik bisa, terus melamar di rumah sakit bisa, di puskesmas bisa. Banyak sih di bagian di paskes kesehatan juga bisa sih sebenarnya. Ya, peluang kerjaan itu sebenarnya banyak Mbak. Kan apalagi kan kalau tiap tahun ini kan mungkin perawat ada yang pensiun atau emang sudah resign dari kerja. Nah, jadi emang harus diregenerasi lagi sih perawat. Jadi banyak sih. Banyak banget. Ada nggak nih pesan dari Mas Kiki buat teman-teman di rumah yang mau lanjut kuliah keperawatan? Jadi gini ya, untuk teman-teman yang pengen melanjutkan ke bidang keperawatan, mungkin ya udah jalanin aja dulu. Kalau emang itu udah dari kita diri sendiri yang pengen kerja di kesehatan, itu ya tadi gampang aja ininya. Gak usah terlalu overthinking. Iya, nggak usah ya. Pokoknya enak deh perawat, nggak ada apa ya. Tapi kalau emang itu emang di fashion kita di kesehatan, jadi ya udah pasti jalan mulus deh. Tapi gini deh, aku mau pesan sama masyarakat atau yang lagi nonton ya, untuk sekarang kan ini musim pandemi nih, COVID nih, kan COVID belum berakhir, dia pasti masih ada. Nah, untuk teman-teman di rumah yang belum vaksin, ayo deh vaksin ya, vaksin yang 1, 2, 3 vaksin deh, supaya tidak memperberat penyakit, karena kan vaksin kan bisa mengurangi keparahan tingkat. Kalau udah vaksin nggak parah nanti. Iya, insya Allah nggak parah deh. Jadi buat teman-teman yang belum vaksin, ayo vaksin. Bisa nanti ketemu saya ya. Kalau mau ketemu saya, nanti ketemu saya aja di COVID Center. Kalau enggak nanti di jalan raya. Saya selalu berkeliaran di situ. Ya, teman-teman vaksin. Dan juga kalau yang nggak mau sakit vaksin, yaudah nanti cari aja saya di COVID Center ya. Pasti nggak berasa deh saya nyuntiknya. Oke, nanti tuh cari Mas Kiki Breslin ya. Iya, Ingat namanya. Saya ada triknya nanti. Pasti nggak sakit kalau saya nyuntik. Ya. Oke. Terima kasih banyak nih Mas Sama-sama. Kiki hari ini udah mau hadir di program kita dan sharing-sharing bareng kita. Nah, semoga semua informasi tadi bisa bermanfaat buat kami semua ya, Mas. Nah, teman-teman, aku sampai di sini dulu ya. Aku janji di episode berikutnya akan lebih seru lagi. Tapi teman-teman jangan kemana-mana ya. Tunggu cerita yang seru di segmen terakhir. Setelah jeda, tetap di Ceria, Cerdas, Riang, Gembira.